Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan terus studi kristalisasi dalam kitab 2 Korintus, dan kemarin kita sudah menyinggung soal perbandingan ya, pelayan yang sejati, pelayan perjanjian baru itu dengan pekerja curang lah kita namakan begitu ya. Dan kita sudah melihat bahwa faktor yang menentukan apakah seseorang itu pelayan Tuhan atau pekerja curang itu adalah soal motivasinya. Kita sudah melihat motivasi daripada pekerja curang ini. Pasal 2 ayat 17 itu dia mencari keuntungan. Ya, kalau kita baca lagi di sini, sebab dikatakan di sini, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Ya. Dan yang sejati itu begini, sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud murni. Inilah motivasi itu ya, atas perintah Allah dan di hadapannya. Jadi kita sudah lihat bahwa cari keuntungan ini membuktikan ya seseorang itu pekerja curang. Ya, guru palsu lah katakan begitu ya, atau apapun saudara menyebutnya. Dan bukan soal doktrin dulu ya, untuk menentukan apakah dia hamba Tuhan atau tidak, pekerja curang atau tidak. Bukan doktrin, bukan teologi, bukan sekolahnya di mana, pendeknya bukan hal-hal yang lahiriah, bukan jumlah jemaatnya berapa, nggak peduli itu. Hal-hal luaran itu Tuhan lihat di dalam. Kan begitu ya. Manusia melihat luar, tapi Tuhan melihat yang di dalam. Dan Tuhan berdasarkan firman-Nya sudah berkatakan, yang asli itu, yang sejati itu adalah yang motifnya benar, nggak cari untung daripada firman Tuhan. Kalau yang sejati diberitakan firman Tuhan, dia sampaikan karena itu adalah kehendak Tuhan. Maksudnya murni. Dia sudah menikmati firman, dia sudah berbahagia oleh firman, dia sudah menerima firman dengan gratis, dia berikan itu. Bukan berarti dia tidak berhak untuk menerima ya. Tapi tidak ada maksud dalam hatinya untuk mencari uang ya, atau mencari kemuliaan manusia dengan menyampaikan firman itu. Tidak ada. Dia menikmati sangat firman Tuhan itu. Kayak Yeremia, walaupun ketika dia mengatakan itu terpaksa dia harus mengatakan sesuatu yang menyakiti orang lain. Waktu itu Israel itu sebentar lagi dibuang ke Babel, kerajaan Yehuda itu. Dan kalau Yeremia ngomong itu pasti dia akan ya menegur begitu ya. Tapi Yeremia sudah menikmati firman. Bahkan ketika dia coba untuk menahan firman ini nggak bisa. Seperti menahan api dalam gelembung baju begitu, nggak bisa. Jadi pelayan sejati adalah orang yang memang dia sudah menikmati firman, menerima firman, dan dia harus sampaikan dengan maksud murni. Nggak ada maksudnya yang serong-serong mau cari keuntungan, mau cari kemuliaan manusia, mau cari uang. Ya nggak ada. Karena Tuhanlah yang memelihara. Dia sudah mengalami, masalahnya pelayan sejati sudah mengalami pemeliharaan Tuhan. Secara mujizat sudah yang mengalami ya. Kalau dalam Alkitab itu kadang burung gagak, kadang Elia itu ya, kadang janda Sarfat atau Paulus dia bekerja atau apapun juga. Pelayan sejati nggak lagi permasalahkan itu karena dia sudah mengalaminya pemeliharaan Tuhan selama hidupnya. Sehingga dia menyampaikan firman Tuhan, dia sampaikan itu apa yang dia dapatkan dari Tuhan sendiri. Lain dengan pekerja curang, cari keuntungan, ya, cari keuntungan duit, cari keuntungan fasilitas, cari keuntungan kemuliaan manusia, ya. Ini dia, ya. Jadi jangan sudah langsung menilai dulu doktrinnya, teologinya, sekolahnya, ya, berapa jemaatnya atau apa semuanya, jangan itu. Karena bukan itu yang menentukan palsu atau sejatinya itu. Yang menentukan nanti adalah yang di dalam, motivasinya. Memang ini nggak gampang, ya. Tidak gampang bisa, tapi kalau umat pilihan Tuhan, saya sudah berulang-ulang mengatakan, di dalam dirinya ada pengurapan,
Apalagi kalau pengurapan itu dilatih begitu, maka ketajamannya akan lebih lagi, ya. Dan akan tahu, ya. 5-10 menit aja orang ngomong di mimbar, dia sudah tahu, ini arahnya kemana. Ya, ini palsu atau sejati, ya, kayak begitu, ya. Oke, kita sudah bahas itu. Dan kita akan bahas lagi hari ini 2 poin lagi, yaitu pemberitaan atau khotbahnya, isi khotbahnya itu dari yang asli dan palsu itu, dan juga pribadi si pelayannya itu, ya. Karena di sini di dalam Korintus ini Paulus mengungkapkan isi hati, ya, katakanlah isi hatinya lah, ya, atau kalau saudara mau ingin kenal Paulus itu siapa, ya di sini, ya. Jadi kalau saudara ingin dikenal juga Paulus, kalau sedang marah, ya lihat baca surat Galatia. Kalau dia lihat sedang sukacita, ya coba baca surat Filipi. Kalau mau lihat Paulus bagaimana sistematisnya di dalam memberitakan Injil, ya baca surat Roma. Ya di situ lengkap, ya. Nah, jadi di dalam surat Korintus ini Paulus mengungkapkan lah, inilah aku sebagai pelayan Kristus itu, ya. Jadi, tapi ini kita pembahasan kita, walaupun kita menyinggung nanti pasal 10 dan 12, kita pisahkan dulu. Karena di pasal 10 sampai pasal 12 itu Paulus menekankan katakanlah pembelaan dirinya, ya, ketika otoritas kerasulannya diragukan lah begitu, ya. Itu nanti kita bahas tema berikut, ya. Tapi tema kita saat ini hanya secara umum lah, membanding-bandingkan yang mana yang asli, yang mana yang palsu, begitu, ya. Mana pekerja yang sejati, mana pelayan atau pekerja yang palsu. Mari kita masuk kepada pemberitaan. Kalau mengenai pemberitaan ini kita melihat di pasal 4 ayat 5. Ya. Ini yang sejati ini, ya. Pasal 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Itu satu. Kedua, diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi, yang pertama pemberitaannya itu adalah Yesus Kristus sebagai Tuhan, nanti kita bahas ini. Kedua, diri kami sebagai hamba-Mu. Ya, dalam arti yang sebenarnya, ya. Karena kalau dalam lembaga kayak yang sekarang dunia kekristenan sudah jatuh ke dalam hierarki, ya bagaimana mungkin gembala sidang menjadi hamba dari jemaatnya? Nggak mungkin lagi, itu udah kontradiksi. Karena gembala sidang itu, lihat hierarki itu, ya, ajaran Nikolaus itu garis komando itu. Artinya yang di bawah ini yang paling jadi hamba itu yang paling di bawah. Yang paling jadi tuan itu yang di atas itu. Karena ini yang di atas bisa mengatur yang di bawah. Biarpun kelakuannya yang di atas ini mirip-mirip kayak hamba, kayak apa, mulut manis atau enggak, bisa. Dalam struktur, kalau saudara tahu itu, dalam struktur sudah jelas dia itulah yang mengatur. Dialah yang punya otoritas untuk menentukan ini dan itu. Nah, mungkin lagi jadi hamba itu janganlah bicara bodoh seolah-olah, ya. Ada yang bilang lagi kalau organisasi dunia itu di atas kalau yang paling tinggi, kalau lembaga Kristen dibalik katanya. Saya pernah belajar itu. Apa itu, ya, satu lembaga pelayanan itu Kristen, dia bilang ini kita balik, ini yang di bawah ini yang paling hamba katanya. Itu jadi bego-bego begitu, ya. Kita, ya, dulu saya lihatnya waktu masih mahasiswa, ya juga, ya, bagus, ya, yang di bawah itu jadi hamba, ya. Padahal nggak mungkin lah. Gimana yang di atas itu yang jadi yang jemaatnya di sini di bawahnya ini? Gimana garis komandonya itu? Nggak mungkin lah, ya. Jadi dalam konteks organisasi gereja yang sudah jatuh ini, ya, atau lembaga ya dunia kekristenan yang sudah kemasukan ajaran Nikolaus dan orang-orang yang membenarkan ajaran hierarki itu, sudah nggak mungkin lagi lah mengatakan aku hamba-Mu gitu. Nggak mungkin lagi, ya, karena itu sudah kontradiksi, ya. Janganlah menipu-nipu, ya. Jangan menipu-nipu jemaat, ya. Nanti penghakiman akan datang itu, ya. Bagaimanapun dalam organisasi yang tertinggi itulah Tuhan, itulah rajanya. Memang kerajaan dia kok itu, ya. Dialah yang memiliki fasilitas, dialah yang mengatur uang,
Dialah yang atas semuanya, ya. Dan Tuhan tidak pernah menentukan itu seperti itu. Petrus, Paulus tidak pernah jadi bos, istilahnya. Nggak pernah, ya. Sudahlah, ya. Pendeknya yang sejati selalu menjadi hamba. Ya, menjadi hamba dalam arti memenuhi kebutuhan jemaat itu, ya. Tidak cari untung dari jemaat itu, ya. Kalau ini kan bos, ini kan bisa, bahkan mecat orang pun bisa. Kalau ada pengerja yang macam-macam, pecat aja. Nah ini, jangan lagi tipu-tipu lah ya. Sudah waktunya sekarang kita terbuka aja. Sebentar lagi Tuhan Yesus datang, kita semua akan menghadap pengadilan Kristus, akan mempertanggungjawabkan. Apakah kita ini seorang hamba kepada jemaat atau kita bosnya, ya kan? Oke, ini mengenai pemberitaan menjadi hamba ya. Kemudian pemberitanya dikatakan di sini, Paulus memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia tidak memberitakan Yesus Kristus sebagai, ya tentu sebagai juru selamat, sebagai penolong ya, dalam kesusahan apa sebagainya. Tapi saya melihat kalau saudara tahu Tuhan itu istilah Yunani kurios, artinya penguasa, tunggal. Artinya kalau penguasa dia menentukan. Dia menentukan nasib seseorang, dia menentukan rencana seseorang, maksudnya rencana bagi orang itu, dia menentukan segalanya, keuangannya, pacarnya, atau kalau dia belum menikah, atau temannya, semuanya. Yesus sebagai Tuhan harus diberitakan ini, ya. Artinya, begitu saudara menyampaikan sesuatu, katakan bahwa engkau tidak boleh punya rencana atas dirimu sendiri. Kau tidak boleh punya keinginan dirimu sendiri, apa segala ambisi-ambisimu, enggak. Yang kuberitakan bukan Yesus yang menolong bisnismu. Memang Yesus bisa aja menolong. Yang kuberitakan bukan Yesus yang menyembuhkan penyakitmu. Bukan itu dulu. Ya, memang Yesus menyembuhkan penyakit. Tapi yang kuberitakan Yesus yang akan mengatur hidupmu. Mengatur keuanganmu. Mengatur jodohmu kalau kau belum kawin. Mengatur pekerjaanmu kalau kau belum bekerja atau apapun. Ya, segalanya yang ini Yesus Tuhan. Ya, yang kuberitakan itu Yesus sebagai Tuhan, bukan sebagai penolong, sebagai apa ya, bahkan kadang-kadang jadi hamba. Tuhan tolong aku, bisnisku, tolong keluargaku, tolong kurang. Ini gimana? Ya memang nggak salah itu bilang berdoa begitu, nggak salah. Tetapi jangan pemberita Injil menyampaikan Yesus sebagai katakanlah pembantu. Yesus itu Tuhan, ya. Bagaimana dia caranya menjadi Tuhan, itu harus diberitakan juga. Caranya dia dengan mati. Ya, seluruh Adam yang lama itu semuanya tumpas di salib itu. Dia masuk ke dalam alam kubur, alam maut. 3 hari dia bangkit, dia duduk sebelah kanan Bapa, punya otoritas dia di sana. Dan ketika dia turun memberikan rohnya itu roh pemberi hidup, life. Jadi tekanannya harus life. Bilang begini, engkau akan menjadi hamba Yesus dengan cara menerima life, hayat. Ya, dan hayat itu bertumbuh. Di dalam hayat ini terkandung kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembut. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, penguasaan diri Kristus. Kalau kau nanti bertumbuh di situ, hidupmu berkelimpahan dalam arti karakternya itu ya, Yohanes 10:10 itu, kelimpahan, itulah kau akan menjadi hamba kepada Yesus. Dan Yesus itu adalah Tuhan. Ya, walaupun ketika kedatangannya kita akan menjadi raja-raja. Dialah raja di atas segala raja, kitalah raja-raja. Tapi pemberitaan kita harus jelas. Yesus Kristus Tuhan akan atur hidupmu. Kamu datang sama Yesus, serahkan semuanya. Tidak ada mau datang aku ini Tuhan, tolong aku ini Tuhan, tolong aku ini. Si pemberita itu bilang Tuhan mengasihimu. Jadi dijadikanlah Tuhan Yesus itu sebagai pembantu. Maaf kalau saya bilang gitu, karena saya sering dengar begitu kok. Ya. Hanya sebagai penolong orang susah. Enggak salah, emang betul dia penolong. Kalau kita jadi hambanya, itu maksudnya. Konteks sebagai Yesus Tuhan tuh jangan jadi digeser, jadi dia jadi pembantu kita. Dia tetap jadi Tuhan. Kalau dia Tuhan, kalau dia yang mengatur hidup kita, kita akan ditolong kalau lagi susah. Kita akan disembuhkan kalau lagi sakit. Tapi sebagai hamba posisinya dulu. Jelas dulu ya. Ya dalam konteks ini Tuhan dengan hamba ya. Kayak Paulus bilang seorang prajurit. Prajurit dengan jenderal, jadi hubungannya begitu ya.
Seorang prajurit yang sudah berjuang, gak musingkan dirinya dengan masalah-masalah kehidupannya supaya dia menyenangkan jenderal itu. Jadi jangan memberitakan Yesus yang akan menyenangkan bisnismu, menyenangkan keluargamu, menyenangkan hidupmu. Bukan begitu dulu, jangan begitu. Ini berarti membalikin ini. Inilah dia menyalahgunakan kasih karunia Tuhan ini. Beritakanlah Yesus sebagai Tuhan. Hargai dia sebagai Tuhan yang ngatur semuanya. Termasuk kita juga. Ya. Apalagi kalau teologi sukses ini, itu udah lebih konyol lagi. Udah bukan lagi curang itu. Curang di atas segala curang itu. Yang ngomongnya curang, ya pemberitaannya pun curang, semuanya serba curang ya. Lari, kalau saya pernah lihat video itu, lari katanya. Jauhi pengkhotbah yang begitu. Yang ngomong soal sukses seperti itu, sukses duniawi itu. Jauh. Karena Yesus tidak pernah janji begitu, ya. Kalau dia panggil orang, ikut aku, I will make you a fisher of men. Tadinya dia pencala ikan ya. Ikut aku akan ubah kamu. Akulah yang menentukan hidupmu. Akulah yang menentukan pekerjaanmu nanti. Aku yang menentukan segalanya. Aku akan ubah kamu. Gitu. Saya waktu dipanggil Tuhan begitu, diubah. Saya punya cita-cita sendiri, keinginan sendiri. Ya, kerinduan saya tuh semua dirubah. Tak boleh. Kalau kita jadi hamba ikut dia. Nggak ada lagi apa. Sudah tahu kalau prajurit sama jenderal toh? Kalau jenderal sudah bicara, apa prajurit bilang sebentar dulu Pak Jenderal, kita diskusi dulu sebentar. Bapak duduk situ, saya duduk sini. Itu langsung jenderal tembak aja udah. Ini bukan nggak benar. Ini basic didikan militernya salah nih. Ya, di satu sisi kita dengan Tuhan Yesus itu, kalau dia penguasa tunggal, dia itu jenderal kita udah. Nggak ada lagi diskusi. Kalau Tuhan bilang kau beritakan ini. Nggak usah diskusi. Nanti gimana Tuhan? Kalau gini, nggak ada. Kerjakan, sudah itu aja. Ya, nggak ada lagi diskusi, nggak ada lagi apa-apa. Karena kita ini prajurit, ya, dia jenderal. Ini dia memberitakan Yesus sebagai Tuhan. Ya, memang nggak banyak orang mau barangkali. Karena kebanyakan orang kan ingin ya Tuhan itu baik, Tuhan itu nolong saya sedang susah ini. Itu pendekatannya jadi mulai dari manusia. Banyak khotbah pendekatannya mulai dari kebutuhan manusia. Kebutuhan kamu ini di sini baru dibilang Yesus itu. Enggak, kita harus beritakan dari mulai kebutuhan Yesus. Yesus itu butuh untuk dinyatakan maksudnya. Butuh dinyatakan dia itu Tuhan. Mulailah dari situ, ya. Nanti kebutuhan ini, ya dia Tuhan, dia Raja Damai kok. Enggak, mungkin dia bukan Raja Bengis, enggak. Dia Raja Damai. Semua ini akan jadi damai asal diatur oleh dia yang adalah Raja Damai. Jangan mulai dari kebutuhan orang. Orang punya kebutuhan, mana-mana itu semua kebutuhan. Jangan, biarkan dulu. Mereka juga begitu, manusia itu kan karena jatuh dalam dosa. Jadi beritakanlah Yesus sebagai Tuhan. Inilah yang diberikan Paulus. Yesus sebagai Tuhan, dan aku sebagai hamba jemaat. Ini. Sudah lihat nggak yang sejati itu? Itulah yang sejati itu. Ya. Nggak berusaha dia manis-manis. Menyenangkan telinga orang banyak. Karena orang banyak inginnya ya jelas. Siapa yang mau nggak senang kalau dibilang kau akan jadi sukses kalau ikut Tuhan. Bisnismu yang sekarang ini ada, aku akan dilipat gandakan. Padahal kalau ikut Tuhan belum tentu Tuhan mau itu bisnis yang begitu. Belum tentu. Ikut Tuhan itu tanya sama Tuhan, mau kehendakmu apa Tuhan akan bisnisku ini? Kehendakmu apa Tuhan atas ini semua? Jadi jangan dibalik-balik dah. Ya. Saya kadang-kadang dengar khotbah 5-10 menit aja saya dengar itu, udah tahu saya. Dia sedang beritakan Yesus sebagai Tuhan atau Yesus sebagai pembantu. Saya ulangin lagi ya. 5 atau 10 menit saya dengar khotbah itu. Saya yakin banyak orang juga yang ada pengurapan itu, dia akan lihat. 5 atau 10 menit aja. Kita langsung tahu. Dia sedang memberitakan Yesus sebagai Tuhan atau dia sedang memberitakan Yesus sebagai pembantu. Pembantu yang penuh kasih. Ya. Di sini jelas Paulus bilang, kami bukan memberitakan diri kami, tapi kami memberitakan Yesus sebagai Tuhan. Barangkali cukup dulu segini, nanti besok aja kita bicara soal pribadinya ini. Karena ini harus pelan-pelan juga kita bicarakan pribadinya ini. Karena begini, yang asli dengan yang palsu itu kadang-kadang kalau di dunia kekristenan saat ini,
Yang asli itu seolah dilihatlah yang tampaknya sukses secara lahiriah itu. Barangkali ya sekolahnya bagus, barangkali jemaatnya banyak, barangkali rumahnya bagus, mobilnya bagus, apanya semuanya barangkali sangat terkenal, barangkali sangat banyak karunia-karunia rohnya dan sebagainya, yang tampilan-tampilan luarnya itu. Langsung dah kalau dia ngomong selalu benar. Karena itu pribadinya dianggap itunya apanya itu apa legalitasnya lah. Tapi kalau ada orang nanti yang diterpa banyak masalah, dihajar kayak Paulus di sini ya, nanti dibilang nggak diberkati dan sebagainya, nanti kita bisa becok aja lah ya. Kita tenang dulu, tapi kita akan buka apa yang Alkitab katakan ya. Ini sudah dikristalisasi, kita fokuskan aja dulu kepada surat Korintus ini. Puji Tuhan, haleluya, amin.